Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Banyak ya yang menuntut bahkan demo besar kemarin yang minta agar Jenderal Listio Sigit ini diganti dan tidak ada sedikit pun respon dari istana yang mengarah ke hal ini. Nah, dan gongnya lagi ternyata Jokowi yang minta Prabowo agar tidak mengganti Kapolri. Pertanyaannya ya, kenapa seolah Jokowi ini takut kalau Kapolri ini diganti? Ada sesuatukah yang disembunyikan atau ada yang sedang dibackingi? Sebenarnya tidak hanya Budi Ari sih, Pram, yang dilindungi ada dua nama lainnya. Siapa itu? Sosokan nggak tahu, padahal udah ada di tulisan gue. Ya. Ya, Jangan buka rahasia lah, Ca. ya jadi ada lebih dari 3 narasumber kita ya di sekitar Koalisi Indonesia Maju itu yang cerita bahwa Jokowi itu mengusulkan agar Prabowo tidak mengganti secara cepat gitu ya Kapolri Listio Sigit Prabowo. Emangnya mau diganti? Ya tentu saja ada rencana pergantian, karena bagaimanapun Listio ini kan bukan orangnya Prabowo sebenarnya, Ya, betul. dan setiap presiden itu kan selalu memilih Kapolri yang orangnya gitu kan, seperti Listio ini kan juga dulu orangnya Jokowi sejak dari Solo gitu kan. Nah, menurut informasi yang kita peroleh itu Jokowi memberikan masukan supaya paling tidak setahun jangan diganti dulu lah Kapolri ini. Itu pun Prabowo juga sebetulnya yang memilih Listio. Kenapa? Karena Listio ini kan banyak membantu juga waktu pemilihan presiden kemarin. Ya, gitu kan. memenangkan ya. Memenangkan Prabowo. Ya, kita tahu waktu itu dan sudah pernah kita tulis juga di Tempo gitu ya, bahwa Coklat ini atau polisi ini memang bergerak untuk memenangkan Prabowo Gibran. 5 bulan pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto, publik mulai melihat tanda-tanda bahwa pemerintahan baru ini tidak sepenuhnya bebas dari bayang-bayang kekuasaan sebelumnya. Salah satu isu panas yang mencuat adalah dugaan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini turun tangan secara halus agar Prabowo ini tidak mengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Narasi ini meski tidak pernah diumumkan secara resmi, ramai dibahas di kalangan elit politik, media, dan pengamat. Bahkan banyak sinyal kuat bahwa Jokowi belum benar-benar melepaskan cengkramannya atas institusi strategis negara. Kapolri Jenderal Listio Sigit adalah sosok yang ditunjuk langsung oleh Jokowi, dikenal sebagai loyalis dan bagian dari lingkaran aman selama masa pemerintahannya. Selama menjabat, Listio ini menghadapi banyak kritik, mulai dari penanganan kasus besar seperti pembunuhan Brigadir J, skandal judi online, hingga represi demonstrasi mahasiswa. Namun Jokowi tetap mempertahankannya. Kini ketika Prabowo memiliki kuasa penuh sebagai Presiden RI, muncul dugaan bahwa Jokowi ini menyarankan atau bahkan menekan secara informal agar Listio Sigit ini tetap menjabat. Nah, jika benar, ini adalah bentuk intervensi kekuasaan yang melampaui batas etika demokrasi. Pemilu 2024 sudah usai, Jokowi seharusnya sudah selesai, tapi mengapa transisi kekuasaan terasa seperti transmisi kepentingan? Ya, alih-alih membiarkan pemerintahan Prabowo tumbuh dengan arah dan otoritas baru, termasuk berbagai indikasi yang memperlihatkan bahwa Jokowi ini masih memainkan peran di balik layar dalam urusan Kapolri. Bahkan pengamat politik mulai menyebutkan fenomena ini sebagai neo-oligarki sipil. Ketika kekuasaan sipil sebelumnya tidak benar-benar pergi ya, tapi tinggal dalam bentuk pengaruh. Setiap presiden memang ingin meninggalkan warisan atau legasi, tapi ketika warisan itu memaksa presiden selanjutnya untuk tetap memakai alat-alat kekuasaannya, maka itu bukan lagi legasi, itu bentuk pengendalian diam-diam. Membiarkan Listio Sigit tetap menjabat bisa diartikan sebagai keberlanjutan stabilitas, tapi bisa juga dilihat sebagai penundaan reformasi atau bahkan ketidakberanian Prabowo untuk mengambil sikap tegas terhadap penunjukan strategis. Jokowi bukan hanya ingin tetap punya pengaruh ya, tetapi juga ingin memastikan bahwa institusi Polri seperti ini masih di bawah kendali figur yang bisa dia percayai. Ini menimbulkan pertanyaan ya, siapa sebenarnya yang berkuasa hari ini? Beberapa pembela Jokowi menyebut bahwa ini hanya bentuk kesantunan politik atau penghormatan terhadap pejabat lama. Namun narasi ini ya patut dipertanyakan. Mengapa Presiden Prabowo tidak diberikan ruang penuh untuk merambah kabinet dan aparat di bawah kendalinya? Dan mengapa posisi Kapolri begitu dilindungi? Padahal performanya selama ini menuai kontroversi. Apakah kesantunan ini justru menyamarkan deal politik yang tak pernah dijelaskan ke publik? Saat publik masih disuguhi potret keakraban Jokowi Prabowo, realitas politik menunjukkan bahwa pemerintahan baru ini belum sepenuhnya bebas.
Pengaruh Jokowi tidak hanya terlihat dalam komposisi kabinet, tetapi kini juga diduga menjangkau institusi penegak hukum. Nah, tidak benar jika benar Jokowi ini menahan pergantian Kapolri, itu adalah sinyal buruk bagi demokrasi. Rakyat memilih presiden baru, tetapi sistemnya tetap dikunci oleh presiden lama. Presiden Prabowo harus segera menjawab satu pertanyaan besar. Apakah ia ini memimpin sebagai presiden Indonesia atau hanya sebagai perpanjangan tangan kekuasaan sebelumnya? Jokowi, jika benar mencampuri urusan ini, telah melampaui batas kewenangannya sebagai mantan presiden. Negara ini butuh pemimpin, bukan boneka kekuasaan lama, dan rakyat berhak tahu siapa sebenarnya yang mengendalikan Polri hari ini. Kita tentu menyadari bahwa dalam politik Indonesia ya, transaksi kekuasaan ini tidak selalu terjadi dalam bentuk tertulis. Tidak ada demo resmi, tidak ada siaran pers, namun publik bukan buta. Mereka ini melihat pola, dan pola itu bisa lebih terang daripada bukti fisik. Jokowi tidak perlu mengeluarkan perintilan, bahkan perintah tertulis untuk mempertahankan Listio Sigit. Cukup dengan satu bisikan, cukup dengan satu pertemuan informal, cukup dengan satu kode yang bisa dibaca elit politik sebagai sinyal. Inilah wajah politik transaksional yang masih membelenggu demokrasi kita. Jika Prabowo mempertahankan Jenderal Listio Sigit hanya karena alasan stabilitas, maka ia sedang mewarisi ketergantungan, bukan kestabilan. Kapolri adalah figur sentral dalam demokrasi. Ia bukan hanya kepada kepala kepolisian ya, tapi juga pengelola keamanan dalam negeri, penanggung jawab penyelidikan elit, dan salah satu alat terkuat negara kita. Siapa yang memegang Polri, memegang sebagian kekuatan negara. Jika Prabowo tidak menunjuk sendiri kepala Polri-nya ya, maka sebagian kendalinya atas negara ini masih dipinjamkan pada presiden sebelumnya. Jokowi telah menyelesaikan masa jabatannya, dan dalam negara demokrasi, kekuasaan yang telah selesai harus tahu kapan harus diam. Jika Jokowi masih mencampuri pengambilan keputusan dalam kabinet Prabowo, baik dalam bentuk tekanan halus, rekomendasi personal, atau sekedar pesan, maka ia sedang merusak prinsip demokrasi yang sehat. Apalagi jika ia menyangkut Polri, lembaga yang punya kekuasaan besar atas penegakan hukum, pengawasan terhadap elit, dan stabilitas sosial. Jika Jokowi masih ingin mengatur siapa yang memimpin institusi sekuat Polri, maka kita tidak sedang hidup dalam demokrasi, melainkan dalam skenario perpanjangan kekuasaan. Presiden Prabowo tidak punya hak, bahkan tidak punya banyak waktu untuk membuktikan bahwa dirinya ini bukan ya sekedar boneka peralihan ya. Keputusan soal siapa yang menjadi Kapolri akan menjadi ujian awal bagi otoritas dan keberaniannya. Ia bisa yang pertama mempertahankan Listio Sigit, lalu hidup dalam asumsi bahwa ia masih dalam kendali kesepakatan sebelumnya. Nah, yang kedua nih, atau mengganti dengan figur yang ia pilih sendiri dan menunjukkan bahwa era Jokowi ini memang sudah selesai. Nah, inilah saatnya Prabowo ini membuktikan bahwa ia tidak bisa didikte, tidak hanya oleh publik ya, tetapi juga oleh warisan kekuasaan yang mencoba tetap berkuasa lewat figur-figur lama. Negara ini tidak boleh diatur berdasarkan loyalitas personal antara elit. Presiden harus berdaulat, dan institusi seperti Polri ini harus bebas dari sisa-sisa kendali informal. Jika benar Jokowi minta agar Listio ini tetap dipertahankan, maka ya itu adalah intervensi. Jika Prabowo menurut, maka itu adalah ketundukan. Kita tidak memilih presiden untuk menjadi penerus kehendak pribadi orang.